Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 12 Juni 2025, hari Kamis pasca berita inflasi tadi malam. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya, yang sekiranya memerlukan analisa harian pada hari ini. Oke, kemarin malam kalau dilihat ya, ini marketnya untuk di XAUUSD tepat banget kena bagian atasnya ya. Kalau misal lihat kena bagian atas dari trendline-nya ini, channelnya, kemudian di drop turun sampai kena bagian bawah channelnya, didorong naik. Ini hebat sih. Ya, ini hebat. Kalau dilihat ini, apakah kita bisa melihat kenaikan ekstrim untuk di XAUUSD sekarang dengan kejadian kemarin? Kalau dilihat ya, memang sih kemarin data dari inflasi itu turun semua ya, hasilnya itu merah semua. Karena kalau kalian lebih lihat spesifik lagi, itu data inflasi di Amerika untuk yang inflasi inti tahunan itu flat di 2,8, tidak berubah sebenarnya, tetapi ini di bawah sedikit dari konsensus 2,9. Sedangkan yang inflasi biasa yang tahunan itu naik dari 2,3 ke 2,4, tetapi di bawah konsensus dan juga forecast 2,5. Sedangkan yang inflasi inti bulanan itu turun dari 0,2 ke 0,1, sedangkan inflasi biasa yang bulanan itu turun dari 0,2 0,1. Jadi bisa dibilang sebenarnya pertumbuhan inflasi inti dan juga pertumbuhan inflasi yang biasa itu mengalami penurunan. Lumayan lagi penurunannya ya. Dari yang bulanan inti 0,2 0,1, kemudian yang itu juga dibarengi dengan yang inflasi bulanan yang biasa dari 0,2 ke 0,1. Jadi bisa dikatakan inflasinya ini sudah cooling down. Apakah benar-benar cooling down? Saya rasa belum. Tapi di sini banyak banget yang berespektasi bahwa untuk The Fed potong suku bunga bakal lebih cepat dari yang sebelumnya. Karena ini pasti Trump bakal bilang bahwa ini inflasinya sudah rendah, ataupun ini inflasi nggak naik juga gitu kan. Jadi buat apa nahan suku bunga terus di harga di angka 4,25 sampai 4,5% gitu kan. Nah, ini yang sedikit mendesak banyak ekonom dan juga para analis untuk bilang bahwa sepertinya Jerome Powell dan kawan-kawan di Federal Reserve kemungkinan bisa untuk mempercepat laju pemotongan suku bunganya paling tidak setelah bulan Juli. Lebih tepatnya setelah bulan ini ya, berarti bisa aja ekstrim adalah di bulan Juli, bisa aja kayak gitu ya. Karena sekali lagi ya, untuk di bulan Juni sekarang, lebih tepatnya minggu depan, itu kan minggu depan kita ada FOMC. Nah, FOMC minggu depan itu adalah economic projection. Otomatis kita akan melihat bagaimana reaksi dari economic projection di minggu depan. Apakah dengan data inflasi ini benar-benar bisa merubah pandangan dari Federal Reserve untuk mempercepat pemotongan suku bunga ataupun menambah schedule pemotongan suku bunga menjadi 3 kali, karena sekarang ini masih 2 kali ya, di bulan September dan juga di bulan Desember. Apakah bisa mempercepat atau menambah schedule, itu nanti kita lihat di minggu depan ya. Terus kalau kalian bertanya kenapa ini ekstrim dari yang naik ya kan, inflasinya jelek, memang dia naik. Terus kenapa dia dipaksa turun untuk di XAUUSD sampai 3319 ya kan? Itu campur ya, beritanya itu benar-benar campur. Jadi sebelum data inflasi keluar, Trump itu ada bilang di Truth Socialnya bahwa Trump oke dengan apa yang sudah terjadi di London, kemudian dealing dengan China juga oke. Pokoknya everything is good. Berdua antara China dan Amerika sama-sama memiliki jalan tengah supaya adil itu. Itulah yang menyebabkan kalau dilihat awalnya naik kemudian didorong turun. Nah, kemudian di jam 2 pagi kenapa ini bisa bergerak ekstrim naik? Ini karena Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangannya ya. Yang dimana adalah si Besen dan juga si Latnik. Mereka berdua itu ngomong bahwa
Untuk masalah tarif di China itu dijabarkan ya, tetap reciprocal tarifnya kena 10% ditambah 20, kemudian ditambah berapa itu, pokoknya totalnya adalah Amerika di charge 55%, sedangkan untuk yang China itu cuma di charge 10% tarif gitu. Jadi dari Latnik dan juga Beson mengatakan bahwa dealan dari ataupun persetujuan dari perdagangan tersebut ya antara kedua negara itu bisa dikatakan tetap ada ya, tetap ada persetujuannya ada, cuman kalau dibilang menguntungkan kedua belah pihak saya rasa tidak seperti tanggal 12 Mei gitu kan. Kemudian ini lebih kepada jalur tengah sih, ini mengambil sikap jalur tengah ya, karena kami untuk sekarang itu visa pelajar di Cina itu sudah oke, jadi orang di Cina yang ingin belajar di Amerika sudah tidak bermasalah lagi. Wah, kemarin itu kan sempat dideportasi ya kan banyak pelajarnya. Sekarang sudah oke lagi. Terus masalah rare earth ataupun hasil bumi jarang ya yang langka itu Cina sih katanya setuju ya, Cina katanya setuju untuk magnet atau apa itu ya, pokoknya katanya setuju untuk mensuplai lagi ke Amerika, sehingga Amerika setuju untuk mengirim lagi spare part Boeing dan apa itu saya lupa pokoknya lagi satu ya ke Cina. Jadi ini yang dibilang jalur tengah sih sebenarnya ya. Jadi Cina oke masalah rare earth, kemudian Amerika juga oke masalah spare part Boeing itu dan juga visa gitu kan. Ini lebih kepada jalur tengah. Nah kemudian in the end tarifnya mereka berdua itu tetap berlaku, cuman dealan lebih tepatnya persetujuan yang menguntungkan banget itu sebenarnya tidak ada ya, tidak terlalu ada sih sebenarnya ya. Kemudian ditambah kenapa ini XAU-nya naik, sementara ini update dari Timur Tengah ya, masalah geopolitik di Timur Tengah itu memanas lagi, dan di sini Trump ada menarik beberapa personelnya yang di Amerika dipindahin karena mengkhawatirkan kejadian di Timur Tengah. Jadi daripada personel tentara di Amerika itu kenapa-napa, mereka ditarik sama Trump atau enggak dipindah ya. Karena sekarang katanya di geopolitik di Timur Tengah memanas lagi. Jadi otomatis ya udah ini gold naik sih. Ya, ini otomatis gold naik selaku aset safe haven. Nah, sekarang apakah korelasi gold dengan indeks dolar bisa dikatakan seimbang? Untuk sekarang iya ya. Untuk sekarang iya, dan apakah sekarang XAU-USD pure bisa bergerak bergerak bullish naik ekstrim sampai 3.400? Untuk sekarang iya, karena permintaan akan aset safe haven dan juga ditambah dengan melemahnya indeks dolar akibat dari hasil London ya, hasil yang ada di London pertemuan kemarin yang tidak terlalu menguntungkan ternyata. Ya, tidak terlalu menarik bagi indeks dolar bergerak naik. Tetapi ya di sini saya masih sedikit rada ragu karena pihak dari China sendiri belum memberikan konfirmasi. Ini kan kemarin dari segi Trump bilang di Truth Social, kemudian ditambah dengan Menteri Keuangannya dan juga Menteri Perdagangannya itu kan bilang dijabarin bla 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 gitu kan. Cuman dari segi China sendiri ini masih belum ada konfirmasi. Ya. So far ini dari segi China belum ada konfirmasi, bukan kayak kemarin tanggal 12 Mei ya kan. Kalau dari tanggal 12 Mei itu kan ada official statement. Benar-benar ada official statement bagaimana hasil pertemuan tanggal 12 Mei kemarin. Nah, di sini katanya tidak ada official statement. Ini lebih kepada agreement aja ya. Tidak ada pernyataan resmi tentang bagaimana selanjutnya ataupun bagaimana hasil dari pertemuan di London. Tapi saya masih menunggu sih ya, saya masih menunggu apakah dari pihak China itu ada memberikan suatu statement lagi atau enggak. Kalau misalnya memang sampai akhir minggu tidak ada statement, ya udah sih berarti hasil pertemuan kemarin yang di London itu apa yang sudah dijabarkan oleh Latnik dan juga Beson sih gitu ya. Oke, untuk hari ini hari Kamis kita punya biasa ya, hari Kamis yaitu kita ada data tingkat pengangguran mingguan. Diperkirakan akan turun dari 247 ke 242, sedangkan dari si PPI nanti malam PPI diperkirakan bakal naik semua sih ya. Untuk data PPI nanti malam semuanya diperkirakan naik karena data sebelumnya itu
minusnya luar biasa ya. Dari minus yang 0,5 untuk PPI biasa dan core PPI itu minus 0,4. Di lumayan sih. Ya, ini minus, kemudian konsensusnya adalah positif 0,2 dan 0,3. Jadi kalau ini memang bisa keluar di atas 0,3 itu bakal bisa menjadi drive yang cukup lumayan terjadi koreksi ya. Karena sekarang kalau semisalnya ini XAUUSD benar-benar mau bearish banget, yang pertama dari pihak China sendiri harus memberikan counter sih ya, itu yang pertama. Kemudian isu ketegangan di Timur Tengah itu harus mereda lagi, dan ditambah dengan PPI ini hasilnya positif, itu baru bisa gold bergerak turun untuk sekarang ya. Tapi sementara ini tetap masih bergerak naik karena intraday tidak berubah pandangannya ya. Dari intraday tetap tidak berubah, ini channelnya juga naik. Dan apakah channel ini sudah tidak valid? Yes, ini bisa saya sudah katakan channel ini tidak valid. Lebih tepatnya bearish flag ini sudah tidak valid. Karena apa? Ya karena saya katakan sekali lagi ya, ini lebarnya sudah tidak bagus ya. Karena kalau misalnya kemarin pada saat CPI itu break ke bawah, itu masih valid dikatakan bearish flag. Cuman ini kan sudah lewat dari 8 jam ya, candlenya sudah terlalu banyak juga. Dan sudah sama-sama kena 3 kali, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan memilih untuk ternyata break ke atas. Berarti ya udah, ini tidak bisa dikatakan sebagai bearish flag lagi. Berarti ini lebih bisa dikatakan sebagai bullish channel. Bullish channel yang berarti menandakan marketnya itu lebih prefer buat bergerak naik. Ya, lebih prefer untuk bergerak naik. Ini positif sih, bakal close di atas trendline sih. Jadi saya close aja lah ya. Nah, kalau kayak gini apakah kita bisa ambil buy atau enggak ambil sell? Tapi di sini saya infokan sedikit ya. Jika semisalnya di masa depan terjadi penurunan akibat apapun itu, ini area termasuk liquidity berarti di sini ya. Ini adalah liquidity H4. Ini adalah liquidity H4 yang berarti otomatis jika nanti di masa depan terjadi yang namanya penurunan ekstrim, ini bakal bisa dibabat langsung turun. Jadi jangan kaget kalau semisalnya nanti harga H4 balik lagi di bawah 3345 dan langsung turun. Turunnya bisa nggak ngotak, ini bisa langsung dibabat semua sampai 3290 sampai ending dari liquidity-nya ya. Ini ya, ini hati-hati nih. Jadi kalau ke depannya memang marketnya memilih untuk turun, ya berarti ini kita ya, kalian bisa lihat aja nih, kemungkinannya bisa langsung drop ke bawah. Cuman itu nanti ya. Kalau dilihat dari segi daily, kemarin kita immediate support di 3345 sudah di break. Apakah di sini potensial marketnya ngebuat higher high ataupun potensial untuk nutup gap yang ada di 3432 ya? Ingat, di atas kita masih punya ada gap di sini yang ada di 3432. Apakah ada potensialnya? Untuk sekarang ada ya. Untuk sekarang ada potensialnya marketnya itu untuk tutup gap di 3432. Secara indikator daily, RSI-nya sudah mulai menghadap ke atas lagi dan dibarengi dengan stokastik yang sudah mulai nge-cross ke atas lagi. Jadi ada potensial marketnya itu untuk nutup gap di 3400. Jadi alangkah baiknya sekarang kita lebih prefer untuk ambil posisi buy, karena kalau dilihat dari segi daily berarti marketnya sekarang itu internal structure-nya adalah bullish ya. Dia ngebuat high, kemudian dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, potensial ngebuat high baru ya. Potensial dia ngebuat high yang baru. Oke, target sampai mana? Ya udah, dari segi daily, dari ini daily kita pindah ke H4 aja ya. Kalau dari segi daily ini candle kemarin gede ya, bullishnya, candle bullish momentumnya besar. Jadi hari ini kita juga ada gap sepertinya ya. Coba saya mau pastikan dulu pakai Oanda, ada nggak gap di sini? Kok kelihatannya gede ya? Ya hari ini ada gap lagi ya, hari ini ada gap lagi. Apakah sudah tutup atau gapnya? Ini sih gapnya belum ditutup, lagi dikit ya. Berdasarkan Oanda sih di sini gapnya belum ditutup nih, yang ada di harga 3355 belum ditutup gapnya. Jadi kita masih ada gap di 3355. Jadi potensial
untuk turun sampai sana ada, cuman kalau ini memang marketnya untuk bergerak lanjut bullish ya udah sih. Ya. Ini juga area supply di H1 sepertinya tidak akan di respect. Oke, berarti hari ini kita ada gap di sini di 3354 sampai 3355. Kemudian dari segi H4. Dari segi H4 ini marketnya otomatis sudah jauh tinggi sekali dan ini OTW kena 78,6 Fibonacci-nya. Ya, apakah kena 78,6 kita bisa melihat retracement turun? Semoga aja. Ya, semoga aja kita bisa melihat retrace turun di 78,6 dan nanti kita bisa entry buy lagi. Ya, semoga aja kita bisa melihat retracement turun, nanti kita ambil buy, udah gampang ya. Kalau dilihat 1272 sekarang adalah di 3433 yang dimana itu adalah pas juga ada gapnya di sini. Ya, ada gapnya juga. Berarti sekitaran 3430 sampai 3433 itu adalah area next resistance jika memang 3400 lewat lagi sekali. Ya. Karena ini kan ada gapnya nih. Tuh ya, di sini ada gap. Dari sini sampai sini. Nah, kalau pakai Oanda ya. Kalau pakai Oanda kalian bisa lihat ini sama. Tuh ya kan, pas di 3433 di gapnya di sini. Oke. Jadi kalau kita mau buy kita sabar dulu ya. Semoga kita ada penurunan untuk ada konfirmasi ambil buy lagi. Kalau dilihat ini resistance H4 di 3345 sudah di break tapi ini belum di retest ya kan. Semoga kita bisa melihat retest ya, kena 78,6 retest misalnya ekstrim sampai sini nanti kita bisa ngebuy. Tapi kayaknya kalau retest jauh banget sampai 3345 kayaknya sih agak keterlaluan ya. Mungkin sampai 55 lah ya, sampai ada ekor ini sedikit kemudian kita bisa ambil buy lagi. Semoga seperti itu. Terus kalau kita mau ngebuy di atas resisten bagaimana? Untuk sekarang secara H4 untuk ngebuy di atas resisten agak sedikit berbahaya. Memang sih di sini high terakhirnya itu di 3382 ya. Yang dimana ini adalah 78,6 ya kan, mepet dengan 78,6. Walaupun di sini kita pernah melihat adanya fake out, tapi ini sudah pernah ditembus ya kan. Jadi kalau ada yang mau high risk sekali ingin buy di atas H4, di atas resisten H4, bisa dipikirkan di atas 3382. Ya, bisa dipikirkan di atas 3382. Tapi kalau saya pribadi sih, saya nggak mau ngejar resisten sih untuk sekarang ya. Rada bukannya saya nggak mau ngebuy, cuman saya prefer dapat harga murah untuk ngebuy itu sih. Untuk sekarang ya, saya prefer ngelihat harga murah untuk ngebuy. Itu aja ya. Kemudian itu dari segi H4 secara indikator otomatis kita sudah mendongak ke atas ya. Ini bagus secara RSI sudah naik di atas 60, secara stokastik ini tinggal masuk aja ke zona overbought atau enggak di atas 70. Udah itu bakal bagus banget buat buy. Ya. Secara intraday kalau dilihat indikatornya ini sekarang RSI-nya sudah menghadap ke atas, tinggal masuk ke zona overbought, sedangkan stokastik ini sudah masuk ke zona overbought. Rada sedikit dilema sih ya. Karena kan kalau bisa berarti intraday kita melihat turun sedikit sebelum melanjutkan naik. Semoga sih kita bisa melihat stokastik dan RSI ini reset sedikit ya. Reset sedikit dalam artian dia tidak turun jauh di bawah 50 atau enggak 40 keduanya. Nanti putar balik itu baru enak buat ngebuy sih. Dengan kondisi H4 itu masih menghadap ke atas semua indikatornya. Itu enak ya. Kalau dicari area sell, apakah kita bisa nge-sell? Sepertinya sih ya. Di atas-atas ini. Bentar ya, bisa nggak potensial sell? Saya tahu pasti di antara kalian pasti kalau nggak mau nge-buy pasti ada yang nekat nge-sell gitu kan. 3382 sebentar ini udah diambil belum ya? Nih udah diambil sih 3375 ya, barusan sih sudah diambil. Ini ini sudah diambil tipis. Mungkin mentok bagi kalian yang ingin sell ya, mungkin bisa ngitung di sekitaran 3395 sampai 3400.
ya. Itu dari 3393 ya, ini tuh dari 3393 sampai 3400 tuh bisa kalian pikirkan kalau mau ambil sell di pucuk ya. Mas saya pribadi sih tetap mau ambil buy aja, nggak usah ribet gitu kan. Dari segi H1 ini udah nggak ada apa-apanya sih ya, ini udah kosong. Kalau dicari ada fair value gapnya ya ini doang sih, nggak terlalu bagus juga ya kan. M30 juga udah nggak ada fair value gap. Apakah di sini M30 bisa dijadikan sebagai bearish order block? Saya prefer yang di atas sih, yang tadi di sini ya, ekornya ini aja. Kalau dicari ke kiri ya ini berarti satu ini ya, tuh satu candle ini menjadi bearish order blocknya. Kalau ada yang mau ngide untuk nge-sell di situ ya silakan. Cuman saya pribadi sih enggak. Karena kalau ini sekalinya lewat 3400 lagi sekali, ya udah 3431 itu bakal terbuka sih. Itu. Sementara ini sih gitu ya. Kemudian kalau ada yang mau nge-buy di mana? H1 di sini ada fair value gap ya. Fair value gap H1 sekaligus ada apa namanya? Gap ya, ada gap, lupa saya ngomong ya. Tapi saya rasa sih ini nggak akan terlalu bagus ya. Coba sebentar ya, saya mau hitung dulu. Ini tadi dia berarti begini ya, begini. Begini, oke, turun, naik, kemudian turun. Ini mana lebih tinggi nih? Bentar, saya mau lihat dulu ini yang mana lebih tinggi. Oke, berarti dia itu naik, turun, naik. Ini sudah break of structure, oke. Berarti kalau dihitungnya adalah ini seharusnya sudah selesai ya. Fibo ini sudah selesai seharusnya ya. Kemudian berarti pakai Fibo yang ini. Ini kalian bisa lihat 16. Oh, ini sekarang harganya sudah kena 1272. Oke, sip ya. Ini memang sudah kena supply, tapi supply sudah di break. Jadi kalau ini kita melihat penurunan, jangan nekat buat sell di sini sih. Ya. Better kita nanti kalau ini turun beneran kita tunggu ambil buy aja. Jadi kalau dibalik dan kalau memang ini benar titik nolnya ya, 3376 sebagai titik nol. Oke. Kita bisa lihat 50%-nya itu ada di 3347 dan 38,2 adalah gap-nya di sini. Ya, ini adalah gap-nya di 3355, pokoknya gap-nya itu. Kemudian 3345 selaku RBS mepet dengan 50% dan 61,8. Sekali lagi, kalau 3376 adalah titik nol. Kalau titik nolnya geser, ya udah geser lagi ke atas ya. Karena kalau semisalnya ini sampai 61,8 ya, ini swingnya aktif. Karena 1618 itu kan ada di 3386. Mepet dengan tadi 78,6-nya ya. Ini 78,6 yang dari H4 ya, dari sini sampai sini. Nah, ini 78,6 3379 ya, lumayan tinggi sih, beda ya. Ini resistan H4 di 3382, jadi sekitaran sini kemungkinan ada pantulan. Tapi sih saya lebih prefer sudah mantul dari sini retrace, kita lebih enak buat ngebuy gitu kan. Saya lebih enak begitu sih. Ya, lebih enak begitu. Semoga sih ini benar ya, titik nolnya ini sekarang di sini. Nih, titik nolnya semoga di sini sudah benar karena sudah kena 1272 soalnya. Oke, M30 nggak ada demand yang bagus, M15 ya di sini sekaligus ada gapnya. Selaku juga resistannya yang sebelumnya ya kan di sini tuh. Resistannya yang ada di 3354. Jadi lebih prefer sih di sini sebenarnya buat ngebuy sih ya. Sekitaran sini sebenarnya prefer buat ngebuy. M5 pun juga oke di sini. Ya, M5 pun juga oke buat di sini ngebuy-nya. Itu ya. Jadi untuk sekarang yang ingin ngebuy jangan FOMO dulu, kayak saya lebih prefer dapat harga murah daripada breakout resistance. Kecuali breakout 3400 ya mungkin saya ambil buy di atas 3400 gitu ya. Jadi harapan saya adalah ini marketnya turun entah di sampai 54, 53. Kalau misalnya dapat di situ konfirmasi nanti bisa ngebuy, target ekstrim sampai 3400. Ya ini ekstrim sampai
400 ya. Ekstrimnya sih lebih tinggi bisa sampai 3431. Kemudian kalau misalnya 3355 nggak dapet, ya saya tunggu lagi di sini di RBS-nya di 3345. Terjadi pembalikan, nanti baru saya nge-buy gitu. Apakah ini buy di sini bisa untuk peluang swing? Kayaknya bisa ya, kayaknya bisa nih karena tapi bukan swing yang ditahan berhari-hari sih. Kayaknya ini termasuk tembakan yang lumayan ya, karena kalau dibilang dari misalnya dapat di 3345 ya. Target sampai 3430 selaku untuk nutup gap itu adalah sejauh 858 pip. Jadi ini targetnya adalah swing, cuman open posisinya saya rasa tidak kayak swing. Karena swing kan pasti harus berhari-hari, seminggu, 2 minggu, sebulan gitu kan. Tapi ini targetnya swing sih. Bisa sampai 3430 untuk nutup gapnya. Itu ya. Jadi untuk yang mau tembak jauh, sabar dulu, jangan FOMO. Kalau misalnya ingin ngebuy di atas 3400 kayak saya, berarti ya udah ini nggak bisa tembak jauh, mentok palingan 300 pip. Ya. Lebih baik kita dapat harga murah untuk tembak jauh daripada harus break di atas resisten. Tapi di atas resisten pun boleh, yang penting di atas 3400 saja. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Sekali lagi ya, menurut saya pihak Cina itu belum ada memberikan keterangan langsung bagaimana dampak dari hasil meeting di London. Dan saya katakan sekali lagi, ini hati-hati dengan adanya trendline liquidity. Kalau semisalnya ke depan, entah kapanpun itu, terjadi penurunan ekstrim gara-gara suatu fundamental, ini bisa dibabat semua. Kalau ini dibabat semua, berarti kalian yang ingin nge-sell di bawah 3340 atau enggak di bawah 3330 itu pun juga akan mendapatkan target yang lumayan swing, yaitu sampai 400 pip ya. Jadi ini adalah batasnya sekarang di 3345 sampai di 3330. Mentok dah sampai 3325 ya. Ini saya kasih jarak 200 pip ya. Sampai sampai di 3325 terakhir ini ya. Sampai di 3325. Kalau dia break di bawah 25 udah bubar sih. Ini bisa langsung diseret ke bawah sampai 3300 lebih. Bisa sampai 3285, 3293 dan sebagainya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jangan FOMO untuk ambil posisi, sabar aja karena biasanya orang sabar pasti mendapatkan hasil yang lumayan. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.